Terima kasih Pak Omi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan sehingga kita dapat bertemu kembali melalui Zoom untuk mengikuti press release statistik BPS Kabupaten Jember. Teman-teman sekalian yang saya hormati, rekan-rekan dari dinas instansi terkait, dari lembaga, dari BI, dari PHRI, dari Bulog, dan rekan-rekan media massa yang berbahagia. Pada kesempatan siang hari ini akan kami sampaikan dua materi, yaitu satu mengenai perkembangan indeks harga konsumen, yaitu inflasi Kabupaten Jember pada bulan Juni. Kemudian berita statistik mengenai perkembangan tingkat hunian kamar hotel pada bulan Mei. Inflasi pada bulan Juni ini, kalau kita lihat month to month, jadi pada bulan Juni, Jember dengan inflasi 0,3%. Kemudian year to date, yaitu inflasi menurut kalender 1,37. Kemudian year on year, yaitu tahunan, mulai Juni 2019 sampai Juni 2020 sebesar 2,35. Ini melebihi dari rata-rata Jawa Timur maupun nasional. Kalau kita lihat pada level Jawa Timur, angka inflasi month to month-nya pada bulan Juni ini 0,28. Kemudian year to date kalender mulai Januari sampai pada bulan Juni 1,14. Kemudian yang year on year 1 tahun, tahunan itu 2,04. Sedangkan untuk nasional itu inflasi pada bulan Juni ini month to month 0,18. Kemudian year to date yang kalender 1,09. Kemudian untuk 1 tahun 1,96. Mungkin perlu kita lihat juga kalau kita lihat kelompok energi, yaitu premium ya, kemudian gas, itu kalau kita lihat angka inflasinya 0,0 month-to-month-nya, sehingga memang stagnan, nggak ada perkembangan karena ini harga yang diatur pemerintah. Kemudian kalau kita lihat secara kalender Januari sampai Juni, bukan mengalami inflasi, malah deflasi, negatif 0,81, deflasi 0,81. Kemudian juga begitu year on year itu negatif 0,81. Berbeda dengan komponen energi, untuk bahan makanan ada inflasi month to month-nya pada bulan Juni 0,56. Kemudian secara kalender mulai bulan Juni sampai mulai Januari sampai bulan Juni 2020 itu 0,47. Kemudian yang tahunan year on year 2,11. Ini untuk kepentingan mungkin teman-teman di TPID. Kalau kita berbanding-bandingkan dengan kabupaten kota yang lain, kita bisa melihat angka inflasi pada bulan Juni ini di Kabupaten Sumeneb itu deflasi, negatif 0,15, kemudian Banyuwangi 0,06, Probolinggo 0,15, Madiun 0,20, kemudian Kediri 0,25, Surabaya 0,28, Jember 0,30, Malang yang tertinggi untuk bulan Juni ini angka inflasinya 0,44. Sedang Jatim yang tadi kita sampaikan juga 0,28 dan nasional 0,18.
Kalau kita lihat year to date, jadi inflasi kalender sampai bulan Juni ini, Malang 0,88, Madiun 0,95, Probolinggo 1,08, Sumeneb 1,11, Kediri 1,14, Surabaya 1,17, Banyuwangi 1,20, sedangkan Jember 1,37. Jatim untuk kalender, inflasi kalender sampai bulan Juni 1,14 dan nasional 1,09. Jadi Jember angka inflasi sampai kalender sampai bulan Juni tertinggi se-Jawa Timur. Untuk year on year 1 tahun, kita bandingkan mulai Juni 2019 sampai Juni 2020. Itu Malang 1,31, Madiun 1,57, Probolinggo 2,06, Surabaya 2,13, Sumeneb 2,17, Kediri 2,22, Banyuwangi 2,29, sedangkan Jember 2,35. Nah, ini juga tertinggi, jadi tertinggi seluruh Jawa Timur year-on-year-nya dalam 1 tahun. Kalau dibandingkan Jawa Timur dan nasional, kita masih tetap tertinggi di Jember. Perkembangan inflasi Kabupaten Jember ya, kalau kita bandingkan, kalau kita lihat mulai tahun 2018 sampai 2020, kalau kita lihat bulan Juni, itu tertinggi pada bulan Juni ini, pada tahun 2018, 0,74. Ini karena hari raya pada waktu itu, pada bulan Juni. Kemudian kalau kita lihat 2019, itu malah deflasi. Karena pada bulan itu pasca Lebaran, pasca hari raya. Sedangkan kalau di tahun 2020 ini, pada waktu Lebaran, malah deflasi. Karena ini unik. Kebetulan hari Lebaran atau hari raya, Idul Fitri, kita kena pandemi ya, pandemi COVID-19, sehingga mengalami deflasi. Jadi sekarang pergerakan ekonomi sudah kelihatan, transaksi di masyarakat jual beli juga kelihatan, sehingga mengalami inflasi ya. Kalau kemarin 2 bulan terakhir itu kita deflasi ya, mungkin pergerakan ekonominya juga masih turun, kena kontraksi, sehingga deflasinya juga terlihat, sehingga sekarang bulan Juni semuanya aktivitas ekonomi sudah mulai bergerak dan lebih dari yang 2 bulan yang lalu terlihat hingga inflasinya 0,30. Kemudian kalau kita lihat menurut kelompok pengeluaran, inflasi 0,3 itu bisa dirinci dari kelompok pengeluarannya. Ada beberapa kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi, ada juga yang mengalami deflasi, bahkan stagnan, stabil. Yang mengalami inflasi pertama adalah penyedia makanan dan minuman restoran. Ini mengalami inflasi yang tertinggi, sebesar 1,75 dengan andil 0,1018. Kemudian kesehatan, masih berhubungan dengan adanya COVID ya, jadi produk kesehatan itu juga masih cukup tinggi, masih mengalami kenaikan, yaitu 1,01 inflasinya dengan andil 0,0282. Kemudian yang mengalami inflasi lagi adalah perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga. Ini sebesar 0,38 dengan andil 0,0268. Kemudian rumahan, listrik, air, dan bahan bakar lainnya juga mengalami kenaikan, mengalami inflasi, yaitu 0,09 inflasinya dengan andil 0,0115. Selanjutnya adalah pakaian dan alas kaki. Itu inflasinya 0,72 dengan andil 0,0441. Kemudian makanan, minuman, dan tembakau itu juga mengalami inflasi 0,48 dengan andil 0,1382. Sedangkan yang mengalami deflasi adalah kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya. Mungkin pariwisata masih tutup ya, sehingga
mengalami deflasi, yaitu sebesar min 0,74 dengan kontribusi atau andil 0,0159. Kemudian yang mengalami deflasi lagi perawatan pribadi dan jasa lainnya, yaitu 0,61, negatif 0,61 dengan andil 0,0455. Sedangkan untuk kelompok pengaruh yang stagnan atau stabil, ada pergerakan inflasi atau deflasinya, yaitu informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, kemudian pendidikan. Jadi itu tadi gambaran mengenai kelompok pengeluaran yang menyumbang inflasi atau deflasi. Kalau kita lihat IHK-nya, ini semuanya sama seperti tadi. IHK-nya adalah secara umum pada bulan Juni 2019 102,35. Kemudian kalau kita bandingkan dengan pada bulan Juni 2020 104,76, sehingga ada inflasi 0,3 pada bulan ini. Kemudian kalau kita lihat 10 penyumbang terbesar, ya, baik deflasi maupun inflasi, kalau kita lihat secara month-to-month atau pada bulan Juni ini, inflasi pada bulan Juni ini, kita lihat ada daging ayam ras yang paling tinggi. Ini menyumbang inflasi dengan angka inflasi 10,25%, dengan andil inflasi 0,1095. Kemudian disusul nasi dengan lauk, itu angka inflasinya 7,84 dengan andil inflasi 0,0962. Kemudian telur ayam ras, angka inflasinya 9,50 dengan andil inflasi 0,0743. Dan ongkos binatu atau laundry juga mengalami inflasi 9,58 dengan andil inflasi 0,0195. Bawang merah dengan angka inflasi 5,17. Kemudian andil inflasinya 0,0191. Ada air kemasan juga inflasi 2,55, andilnya 0,0191. Minyak goreng 1,59 dengan andilnya 0,0185. Obat dengan resep 2,87 dengan andil 0,0155. Bola lampu 10,20 hingga angka inflasinya. Kemudian andilnya 0,0153. Dan yang nomor 10, yang peringkat 10 penyumbang inflasi adalah ikan tongkol atau ikan ambu-ambu dengan angka inflasi 16,16 dengan andil inflasi sebesar 0,0148. Kemudian penyumbang deflasi itu emas perhiasan. Emas perhiasan sama masih dengan bulan lalu, tetap emas perhiasan juga. Kemudian ada bawang putih juga mengalami deflasi karena stok di pasar masih cukup besar. Dampak juga impor ya pada menjelang hari raya kemarin. Kemudian cabai rawit, gula pasir, mainan anak, sawi hijau, tomat, kol putih atau kubis, kemudian cabai merah, baju kaos berkerah pria. Yang paling besar tadi adalah emas perhiasan dengan angka inflasi 5,11 dengan andil inflasi 0,08. Bawang putih deflasinya 17,27 dengan andil deflasi 0,0469. Cabai rawit 17,03 dengan andil inflasinya, andil deflasinya 0,0357. Gula pasir deflasinya 4,04 dengan andil deflasi 0,012. Dan mainan anak dengan angka deflasi 5,09 dengan andil deflasi sebesar 0,0161. Dan selanjutnya. Kemudian kalau kita lihat year to date atau inflasi menurut kalender mulai Januari sampai bulan Juni, penyumbang inflasinya terbesar adalah rokok kretek filter, yaitu 14,29 dengan andil 0,3773. Kemudian emas perhiasan 19,09
dengan andil 0,2405. Tarif air minum PAM itu angka inflasinya 13,96 dengan andil inflasi 0,1703. Kemudian nasi dengan lauk 14,15 angka inflasinya dengan andil 0,1656. Kemudian bawang merah 51,66, ini cukup tinggi inflasinya dengan share atau andilnya 0,1343. Jadi itu 5 yang besar, sedangkan 5 yang selanjutnya daging ayam ras 9,20 angka inflasinya, air kemasan 9,99, sawi hijau 65,78, rokok kretek itu 6,40, gula pasir 10,64. Jadi itu penyumbang inflasi, angka inflasi year to date. Kemudian penyumbang deflasinya pada year to date tadi, bulan-bulan sampai bulan Juni, itu cabai rawit, yaitu deflasi 43,69 dengan andil inflasi 0,1354. Kemudian angkutan udara ini 11,17 deflasinya dengan andil 0,1173, dan bensin deflasi 2,48 dengan andil 0,1096, bawang putih mengalami deflasi 25,97 dengan andil 0,0805, telur ayam ras deflasi sebesar 7,09 dengan andil 0,0659. Kemudian yang selanjutnya adalah mainan anak, tongkol diawetkan, telepon seluler, tarif kereta api, biaya pulsa ponsel. Itu yang saya sebutkan tadi adalah penyumbang deflasi pada bulan Juni year to date. Kemudian kita lihat year on year dalam 1 tahun ini ada 10 komoditas penyumbang inflasi ya. Yaitu pertama tetap rokok kretek, filter, mungkin ini administrasi dari pemerintah ya. Kemudian sebesar 16,22 dengan andil 0,4250. Kemudian emas perhiasan 31,22 dengan andil 0,3622. Daging ayam ras 24,61 dengan andil 0,2363. Kemudian tarif air minum PAM 13,96 angka inflasinya dengan andil 0,1717. Nasi dengan lauk angka inflasinya 14,15 dengan andil 0,1670. Kemudian disusul bawang merah dengan inflasi 52,68, sekolah menengah atas 12,06, rokok kretek 14,14, sekolah dasar 7,78 angka inflasinya, dan akademi perguruan tinggi 3,17. Kemudian deflasi itu kita lihat bahwa ada 10 komoditas penyumbang deflasi year on year. Itu ada telepon seluler, ada bawang putih, ada angkutan udara, ada bensin, dan ada mainan anak. Kalau kita lihat telepon seluler, itu deflasinya sebesar 17,61 dengan andil 19,72. Kemudian bawang putih itu 35,96. Nah ini mengalami deflasi bawang putih ya. Kemudian andilnya 0,1295. Angkutan udara mengalami deflasi dengan angka 11,98 dengan andil 0,1282. Bensin deflasi 2,48 dengan andil 0,1109. Mainan anak deflasi 19,5 dengan andil 0,0739. Selanjutnya disusul cabai merah juga mengalami deflasi sebesar 45,03. Yang paling tinggi cabai merah. Kemudian cabai rawit 26,13. Tomat deflasi 18,82. Tongkol diawetkan deflasi 5,02. Kemudian bola lampu 12,9. Selanjutnya kita berita resmi tentang tingkat hunian kamar hotel.
sudah barang tentu tingkat kamar hunian hotel ini masih tetap akan terdampak, beda dengan inflasi, terdampak pandemi COVID-19 ya. Bisa kita lihat pada grafik di atas itu mengenai perkembangan TBK, tingkat penghunian kamar. Tingkat hunian kamar pada bulan Mei ini 10,70. Kalau kita bandingkan dengan bulan April kemarin, itu 9,38. Jadi mungkin mengikuti pergerakan ekonomi ya, meskipun masih terdampak pergerakan inflasi yang sekarang sudah kelihatan gitu pergerakan ekonominya. Pada bulan, kalau kita bandingkan pada bulan April 9,38. Kemudian bulan Maret 39,75, bulan Februari yang lalu 55,39, jadi paling tinggi. Bulan Januari 51,12. Jadi pada bulan Mei ini sudah ada kenaikan dibanding dengan April 2020 kemarin, meskipun tipis gitu ya. Kalau kita lihat selama 2 tahun ini, TBK Hotel yang setara bintang di Jember tahun 2020, coba kita lihat pada bulan Mei, itu tertinggi tetap pada tahun 2018, sebesar 45,00, kemudian pada tahun 2019 kemarin 40,78, dan kita yang sekarang pada bulan Mei yaitu 10,70. Ini sudah barang tentu karena dampak pandemi COVID-19 itu tadi. Kemudian kalau kita lihat TBK dibanding dengan Provinsi Jawa Timur, rata-rata Jawa Timur, kalau kita lihat bulan-bulan Januari kemarin, itu kita Jember 51,12, sedangkan rata-rata Jawa Timur 48,69. Pada bulan Februari di Jember 55,39 TPK-nya, kemudian di Jawa Timur rata-rata Jawa Timur 52,65. Kemudian pada bulan Maret sudah mulai ada dampak pandemi COVID-19, itu menjadi 39,75 pada bulan Maret kemarin di Jember. Kemudian di Jawa Timur, rata-rata Jawa Timur 36,81. Jadi masih di atas rata-rata. Namun pada bulan April di Jember sudah di bawah rata-rata Jawa Timur, yaitu 9,38, sedangkan di rata-rata TPK di Jawa Timur 15,82. Pada bulan Mei ini Jember 10,70, sedangkan di rata-rata Provinsi Jawa Timur 16,06. Jadi masih pengaruh pandemi COVID-19 ini pengaruh sekali ya terhadap pariwisata atau tingkat hunian hotel atau tingkat hunian kamar. Kita lihat perkembangan rata-rata lama menginap tamu pada bulan Januari itu 1,31. Kemudian turun Februari menjadi 1,30. Dan pada bulan Maret masih naik, kenaikan menjadi 1,40. Sedangkan bulan April kelihatan kena pandemi COVID-19 jadi 1,25. Kemudian pada bulan Mei juga terus turun 1,18. Sedangkan kalau kita bandingkan selama 3 tahun ini, itu kita lihat bahwasanya mengikuti dengan TBK ya, hunian kamar, rata-rata lama menginap tamu itu paling tinggi pada bulan Mei 2018. Kita lihat itu 1,85. Kemudian kalau kita bandingkan 2019 tahun lalu 1,40, sedangkan yang tahun 2020 ini pada bulan Mei rata-rata lama menginap tamu 1,18. Jadi mesti ada turunnya. Kemudian rata-rata lama menginap tamu kalau kita bandingkan dengan rata-rata Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur, atau kalau kita lihat
Januari, pada bulan Januari itu 1,31 Jember, kemudian di Provinsi Jawa Timur 1,60. Kemudian pada bulan Februari 2020 rata-rata lama menginap tamu di Jember 1,30, dengan penurunan dibanding dengan Januari. Kalau dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur, rata-rata Provinsi Jawa Timur itu 1,63. Jadi secara umum memang di Jawa Timur lebih tinggi daripada di Jember. Pada bulan Maret itu 1,40. Pada bulan di Provinsi Jawa Timur pada bulan Maret itu 1,60. Kemudian pada bulan April di Jember itu LMT-nya rata-rata lama menginap tamu 1,25, sudah mulai turun. Kemudian yang di Jawa Timur masih cukup tinggi 1,78. Sedangkan pada bulan Mei ini 1,18 di Jember, sedangkan di rata-rata Jawa Timur 1,75. Jadi secara umum rata-rata lama menginap tamu di Jawa Timur lebih tinggi daripada di Jember. Sedangkan komposisi tamu ini kalau kita lihat bahwasanya pada tahun 2020 mulai Januari sampai Mei ini yang bisa kita pantau, kalau bulan Januari itu rata-rata domestik itu 98,91%. Komposisi tamunya domestik ya, sedangkan asingnya 1,09. Sedangkan pada bulan Februari domestik yang cukup banyak 99,51, sedangkan asingnya 0,49. Kemudian pada bulan Maret juga begitu, tamu domestik 99,71, sedangkan tamu asing 0,29. Pada bulan April dan Mei itu semuanya tamu domestik karena asing sudah tidak boleh masuk Indonesia ya, dengan keputusan Menteri Perhubungan kalau salah. Itu jadi pada bulan April dan Mei itu tidak ada tamu asing. Yang ada semuanya 100% adalah tamu domestik. Jadi saya pikir itu untuk press release kali ini. Tadi mulai inflasi dan sekarang mengenai TPK ya.